diharapkan sampai tanggal 29 Juni. Nah, setelah itu akan diadakan seleksi administrasi dan akan diumumkan siapa yang diundang untuk interview session. Dan itu pengumumannya akan dilaksanakan tanggal 6 Juli. Wawancaranya sendiri direncanakan tanggal 13 Juli. Nanti sebelumnya akan dikirimkan Webex seperti ini, akan dihubungi dan kita akan coba tes bagaimana sistemnya seperti itu untuk memastikan proses interviewnya berjalan dengan baik. Bagi Anda yang lulus dari interview akan diundang untuk melakukan tes MCU dan background checking akan dilakukan, itu rencananya tanggal 20 sampai 22 Juli. Itu tenggang waktunya dan diharapkan sih tanggal 11 Agustus sudah diumumkan siapa penerima beasiswa untuk tahun ini dari ITS seperti itu. Nah, ini semuanya schedule-nya ini sudah kita diskusikan dengan ITS dan kita sudah ITS ini kita sampaikan. Anda bisa klik di link ini. Anda bisa juga melalui QR code bisa di-scan, dari kita mempermudah bagaimana cara meregistrasinya seperti itu. Nanti link ini juga kita akan bagikan kepada mungkin siapa tahu teman juga melakukan pendaftaran seperti itu. Baik, itu saja kalau dari program Chandra Asri. Yang terakhir mungkin karena dari awal tadi sudah disampaikan bagaimana Chandra Asri dan sekarang ada program beasiswanya. Tentu kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang Chandra Asri, kita sebagai public company bisa diakses dari macam-macam channel atau sumber yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa juga berdiskusi dengan penerima beasiswa kakak-kakak kelas Anda sebelumnya, atau kalau secara mandiri juga bisa mengakses web, bisa di Facebook juga ada, di LinkedIn, di Twitter, di YouTube, dan di Instagram seperti itu. Jadi ini saja yang mungkin tadi sebagai tambahan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa, karena kita masih ada satu sesi lagi sebelum sesi tanya jawab. Tadi kembali kami sampaikan bisa dituliskan di kolom chat nanti supaya bisa kita bahas, kita bicarakan sama-sama. Itu saja dari program beasiswa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter selanjutnya. Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak Saur atas informasinya, pemaparannya mengenai sosialisasi program beasiswa. Semoga nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung apply ya untuk di beasiswa ini seperti itu, sesuai dengan kriteria yang dituntut, diminta seperti itu. Oke, karena ini waktu juga sudah cukup mepet. Next-nya adalah pemaparan dari Pak Tesa mengenai ini. Pak Tesa ini adalah tim talent acquisition dari Chandra Asri. Jadi yang kaitannya dengan rekrutmen, hiring, manpower, kebutuhan di Chandra Asri, ini adalah sesungguhnya tim talent acquisition adalah Pak Tesa. Nah, nanti Pak Tesa akan memaparkan bagaimana future work untuk di kita seperti apa. Silakan Pak Tesa, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Ari. Oke, suara saya sudah kedengaran ya? Sudah Pak Tesa. Oke, saya akan coba bawakan presentasi berikutnya ya. Oke, untuk sebentar. Oke, slide-nya sudah saya buat ini ya, expand ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Ari. Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang mungkin dalam 1 tahun lagi akan graduate ya, dan juga perwakilan dari para dosen dan rektorat dari kampus. Nama saya Tesa, seperti yang dijelaskan saya bagian dari talent acquisition ya. Saya akan coba berbagi informasi di sini terkait dengan
sejauh ini seperti apa sih perubahan dunia kerja dan bagaimana future work-nya, dunia kerja ke depan seperti apa, terlebih setelah pandemi ini ya. Oke. Oke, ini sepertinya oke. Wait. Oke, ada 4 garis besar ya presentasi ini. Yang pertama nanti adalah why do we work, seperti kenapa kita bekerja. Yang berikutnya adalah apa yang menjadi perubahan di dunia kerja. Lalu yang ketiga adalah future of work seperti COVID, dan yang keempat terakhir nanti beberapa advice yang bisa kami berikan sebagai profesional, apalagi dari tim recruiter gitu ya, agar teman-teman bisa lebih mempersiapkan diri ya memasuki dunia kerja. Oke, kita mulai di yang pertama, kenapa gitu. Nah, ini penting untuk ditanyakan ya kepada diri kita masing-masing, kenapa kita bekerja. Oke. Nah, apakah kita bekerja ini karena alasannya untuk uang, ya, kita bekerja untuk uang, atau kita bekerja untuk menuju karir yang lebih baik, atau kita bekerja untuk sesuatu yang memang kita senangi. Kita senangi, kita dibayar, itu kan sungguh pekerjaan yang menarik dan asik pastinya ya. Nah, ada banyak teori motivasi ya, di mana saya mencoba membawakan ini lebih kepada teori motivasi yang dikeluarkan oleh Abraham Maslow ya. Jadi pertanyaan yang perlu pertama kali rekan-rekan para mahasiswa coba tanyakan ke diri masing-masing, motivasi bekerjanya itu apa tujuannya sebenarnya ya. Nah, kalau kita pahami teori Abraham Maslow, dia seorang pakar psikologi ya, dia menerapkan yang namanya sistem hierarki kebutuhan ya. Kalau dikenal hierarki kebutuhan Maslow. Nah, dia membagikan tujuan motivasi orang ini berdasarkan kebutuhan yang ada saat ini ya. Ada orang yang masih motivasinya itu physiological needs ya, termotivasi oleh kebutuhan akan makan, minum ya, pakaian dan sebagainya. Ini motivasi yang berada paling basic ya di bawah. Lalu selanjutnya jika dia sudah clear dengan dengan kebutuhan di bawah, dia akan lanjut ke yang berikutnya, itu adalah yang memberikan ke rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Lalu yang ketiga di tengah-tengah itu adalah motivasi untuk mendapatkan sense of friendship, intimacy gitu ya, rasa disayangi dan mengasihi gitu. Nah, yang keempat itu adalah kebutuhan akan respect ya, penghargaan akan diri sendiri, penghargaan oleh orang lain, status ya, rekognisi oleh orang-orang sekitar terhadap kita. Nah, ini motivasi yang keempat. Dan yang kelima itu yang paling atas itu adalah self actualization ya, aktualisasi diri. Biasanya ini adalah motivasi yang paling tinggi puncaknya ya. Nah, jika kita memahami hierarki ini dan mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan saat ini bisa membantu kita untuk menetapkan pekerjaan seperti apa sih yang sebenarnya kita coba cari di dunia kerja itu. Nah, kalau kita lihat ya, jika kita masih berada di physiological needs ya, tadi yang kebutuhan untuk makan, minum ya. Nah, ini kita biasanya akan mencari pekerjaan apapun yang bisa membayarkan tagihan-tagihan kita atau bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi either pekerjaan apapun, kontrak permanen, internship yang dibayar ya, atau apapun itu ya, mungkin sekarang lebih seringnya orang biasanya mahasiswa tuh banyak ya sekarang saya lihat sehari-hari dia ngojek gitu ya. Nah, ini pekerjaan yang dia berada di sisi physiological needs. Tapi ketika dia masuk ke safety needs ya, dia merasa wah untuk makan sehari-hari sudah cukup nih. Berarti tapi selanjutnya apa? Nah, saya merasa perlu ada kepastian, perlu ada rasa aman ya. Nah, ketika Anda dimotivasi oleh perasaan-perasaan seperti ini, nah pekerjaan-pekerjaan yang di bidang militer atau PNS gitu ya, karena digaransi oleh pemerintah untuk setiap bulannya akan ada pekerjaan, atau pekerjaan pun yang permanen gitu ya di swasta. Nah, itu akan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dicari oleh orang-orang yang berada di hierarki kebutuhan safety needs ini.
Nah, bagaimana dengan yang kebutuhannya itu lebih kepada kasih sayang, empati kepada orang lain gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah ada di posisi ini, dia akan mencari pekerjaan-pekerjaan di mana dia bisa memberikan hal tersebut ke orang lain ya, dan dia juga mendapatkan rasa senangnya itu, rasa bahagianya itu gitu ya. Nah, pekerja-pekerja di social workers ya, pekerja sosial, pekerja di bidang keagamaan atau bekerja di organisasi-organisasi non-profit gitu ya. Biasanya orang-orang berada di sini itu mementingkan love and belonging-nya. Nah, bagaimana kalau terkait dengan yang kebutuhan akan self-respect tadi atau rekognisi dari masyarakat gitu ya. Nah, biasanya dia akan mencari posisi-posisi yang mentoring gitu ya, yang title-nya itu seperti manajerial gitu ya. Makanya orang-orang berada di sini itu sudah lebih mementingkan status di sosial gitu. Nah, yang terakhir adalah self-actualization. Self-actualization ini biasanya orang-orang yang sudah kelar dengan dirinya. Artinya dia tidak lagi memikirkan mau makan apa hari ini, makan apa besok, pekerjaan ini bisa seterusnya dilakukan, atau cuma sehari 2 hari gitu ya. Terus dia tidak lagi memikirkan orang lain ngomongin apa tentang dia gitu ya. Nah, ini pokoknya benar-benar orang yang benar-benar sudah berada di tahap self-aktualisasi ya, aktualisasi diri. Jadi pekerjaan apapun yang memberikan meaningful impact ya, impact yang sangat bermanfaat bagi orang lain gitu ya, bagi dia juga gitu. Ini orang-orang yang berada di self-actualization hierarchy of needs-nya ya. Biasanya hanya ada 2%-an orang yang benar-benar berada pada tahapan aktualisasi diri menurut Maslow ini. Jadi kita harus pahami kita berada di posisi mana saat ini ya. Kita akan masuk ke yang berikutnya, bagaimana pekerjaan dunia kerja sudah berubah sejauh ini ya. Saya akan mencoba membawa dari tahun 50-an sampai ke 2030 nanti prediksinya seperti apa ya. Lebih kepada situasi pekerjaannya seperti apa. Nah, di tahun 1950-an ya, kita lihat mesin ketik ini sangat mendominasi ya. Open office-nya itu sudah mulai ya, orang masih menggunakan pakaian-pakaian yang sangat konservatif dengan warna-warna yang sangat konservatif, hitam atau putih atau biru gitu ya. Nah, di dalam dunia kerja ini sendiri tahun 1950-an average working per hours-nya itu 43 jam ya. Berarti orang memang produktivitasnya cukup tinggi di sini ya, berdasarkan jam kerja itu. Dan workforce-nya wanita masih sekitar 30-an% ya dari total pekerja yang ada di dunia kerja tersebut. Tahun 1960-an mulai diperkenalkan kubikel-kubikel ya, mesin Xerox ya, mesin fotokopi sudah mulai diperkenalkan, bersosialisasi setelah jam kantor itu mulai sering, attire-nya masih cukup konservatif tapi warnanya lebih colorful, tapi colorful-nya itu masih konservatif ya, tidak terlalu berwarna-warni. Jam kerja mulai turun 41 jam per minggu ya. Dan dari segi workforce-nya 33% sudah meningkat dari 30% sebelumnya workforce wanita ya. Tahun 1970 diperkenalkan ruangan kerja yang semakin ergonomics, jadi orang semakin nyaman untuk bekerja ya, bangku, meja disesuaikan dengan postur tubuh manusia, mulai diperkenalkan juga sistem recycling ya. Dan di sini di tahun 70-an sudah mulai diperkenalkan komputer ya, tapi komputer ini memang masih komputer yang sangat terbatas ya pekerjaannya, dan juga dari segi size ukuran itu komputernya cukup besar ya. Dari segi attire sudah mulai colorful ya, tidak lagi konservatif, dan dari segi jam kerja semakin menurun 40 jam ya, dan 38% wanita sudah semakin bertambah dari 33 sebelumnya. Dan masih dominasi pria masih tetap ada di tahun ini ya, masih tinggi. Nah, di tahun 1980-an karena kurangnya lahan gitu ya, semakin banyak gedung-gedung bertingkat. Jadi gedung-gedung bertingkat itu tentunya glass and concrete ya. Jadi jendela-jendela kaca itu mulai banyak ya kantor-kantor di high rise building ya, gedung-gedung bertingkat. Komputer semakin banyak, fax mulai diperkenalkan ya. Mungkin saat ini justru fax sudah nggak kelihatan lagi ya barangnya.
Mungkin banyak yang nggak tahu nih mesin fax seperti apa. Nah, yang paling penting juga adalah di tahun 1980-an itu sudah mulai para pekerja semakin vokal terkait dengan pelecehan-pelecehan yang dia alami di dunia kerja, ya. Jadi tidak lagi diam, ya. Attire semakin colorful, semakin diverse warnanya, jam kerja semakin meningkat 43 jam, dan earnings atau earnings itu artinya untuk pekerjaan yang sama, wanita dibayar 64% lebih sedikit ya daripada pria. Jadi masih ada ketidaksetaraan equal pay-nya di situ. Tapi dari segi jumlah tenaga kerja wanita itu semakin meningkat 43% ya. Tahun 1990 ya kita mulai open plan office diperkenalkan, floppy disk, mungkin juga banyak yang nggak kenal ini. Itu seperti USB stick ya kalau di zamannya, tapi cuma 3 MB ya kapasitasnya. Mobile phone sudah mulai, dulu itu ada Nokia, Siemens ya, Siemens yang pertama kali. Tapi ini memang hanya terbatas orang-orang yang memakainya, dan memang secara ukuran juga itu sangat-sangat besar ya. Dari segi attire itu semakin relax, dan hari Jumat itu sudah diperkenalkan yang namanya Casual Friday. Casual Friday artinya ya pakaiannya nggak mesti seragam gitu ya, terserah, yang penting masih sopan dan rapi gitu ya, sudah mulai diperkenalkan. Dari jam kerja semakin berkurang, 39 jam seminggu. Peningkatan di sisi pekerjaan untuk wanita 72% meningkat dari 60% tadinya, dan 43% meningkat juga ya untuk tenaga kerja wanita. Lalu di tahun 2000 sebenarnya ini sudah mulai diperkenalkan co-working space, artinya kita bisa bekerja di mana aja, artinya tidak mesti duduk di meja ini. Kalau di pikiran kita kan meja A ini tempatnya si A, tempatnya si B gitu. Tapi kalau di tahun 2000-an itu sebenarnya sudah diperkenalkan yang namanya co-working space. Kita bekerja di mana saja ya, duduknya di mana aja terserah, yang penting nyaman, enak, dan pekerjaan selesai ya. Dan di sini boomingnya smartphones ya, dimulai dengan Nokia menguasai pasar dan Samsung sudah mulai mengejar ya. Dan home office sudah mulai diperkenalkan juga. Jam kerja kita lihat semakin berkurang dari 40-an, dari 39 tadi, ini 38 average-nya. Dan attire-nya juga semakin semakin semarak lagi gitu ya, warnanya juga semakin colorful, dan di sini adalah mulainya berkembangnya perusahaan-perusahaan startup ya. Nah, di 2010 remote work mulai diperkenalkan, artinya bekerja dimanapun silahkan saja ya, karena di sini juga terjadi pertumbuhan industri di bidang teknologi yang cukup tinggi. Laptop menggantikan yang namanya komputer desktop ya. Kalau desktop itu hanya diletakkan di atas meja. Sekarang sudah laptops ya. Dan kita lihat semakin tinggi earning yang didapatkan oleh wanita. Jumlah pekerjanya juga semakin tinggi, pekerja wanita 46%, dan working hours-nya ternyata semakin berkurang nih, sekitar 37% ya. Attire-nya semakin semakin kreatif, semakin banyak yang sangat-sangat modis gitu ya, colorful. Nah, di 2030 bagaimana ke depannya? 2030 ke depannya diperkirakan bahwa setting tempat kerja kita itu akan wellness center. Akan diperhatikan bagaimana orang itu bekerja untuk secara nyaman, secara tenang gitu ya. Pokoknya apa yang membuat individu atau pekerja itu nyaman, aman gitu ya, senang bekerja di kantor itu, maka itu akan di-provide oleh perusahaan-perusahaan, seperti penerapan air cleaners, projectors yang semakin kecil ya, tidak sebesar yang sekarang. Terus kalau kedinginan karena AC-nya terlalu tinggi atau terlalu dingin, dia bisa mendapatkan individual heaters dan sebagainya. Dan kita lihat jam kerja itu ternyata di 2030 average working hours itu diperkirakan 36 jam ya, dan earnings of woman-nya semakin tinggi di 81% ya. 50% workforce itu diperkirakan akan diisi oleh wanita, dan attire-nya semakin colorful, semakin tetap menggunakan standar yang corporate, tapi semakin banyak pilihannya ya. Ini dilihat bahwa memang tren jam kerja itu semakin berkurang, karena memang sebuah survei yang dilakukan, banyak perusahaan sekarang yang sedang memikirkan
bagaimana kalau mereka bekerja itu 4 hari dalam seminggu. Kalau sekarang kan 5 hari dalam seminggu ya. Jadi ini mungkin yang membuat juga perkiraan di jam kerja itu semakin berkurang, didukung oleh banyaknya teknologi yang mempengaruhi dunia kerja. Kita akan lihat seperti apa. Nah, perubahan di dalam pekerjaan ya, menurut Harvard Business Review itu ada beberapa hal. Yang pertama, pekerjaan di dunia formal ya itu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena akan banyak orang yang memperkerjakan dirinya sendiri atau self-employed atau entrepreneurs ya, dia mengerjakan usahanya sendiri. Jadi formal job sektor itu ya, pekerja kantoran itu semakin sedikit. Lalu unconventional leadership ya, ini akan semakin banyak kita lihat. Artinya orang-orang muda yang menjadi top position di suatu perusahaan atau menjadi memberikan kontribusi positif untuk mengubah lingkungan dia, ini akan semakin banyak kita lihat. Contohnya saja kita lihat tuh Pak Presiden Jokowi, dia punya staf muda ya, staf milenial. Kenapa? Karena memang dia melihat bahwa orang-orang muda ini lebih aktif ya, lebih kreatif untuk mengubah katakanlah komunitas ataupun lingkungan. Jadi kita akan melihat ini semakin banyak ke depannya. Lalu yang jelas technology is reshaping the world. Ini juga kita lihat perubahan di dunia e-commerce sangat sangat tinggi sekali. Telemedicine seperti Halo Dokter ya, itu kita udah lihat implementasinya di lapangan seperti apa. Dan yang terakhir juga menurut Harvard Business Review itu adalah kita hidup di zaman yang volatilitasnya itu tinggi, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitasnya itu juga tinggi. Jadi yang namanya ketidakpastian itu adalah sesuatu yang pasti ya di dalam dunia ini. Oleh karena itu untuk menghadapi ini kita dituntut untuk semakin resilient, semakin semakin tahan terhadap perubahan ya. Jadi kita harus mampu mengcover perubahan-perubahan yang ada di dunia kerja itu, karena akan sangat cepat perubahannya. Lalu kita lihat nih, di tahun 2021, 10 pekerjaan yang dibutuhkan di tahun 2021 ini, kalau kita lihat itu kurang lebih ada 8 yang terkait dengan IT related directly gitu ya, tapi hanya ada 2 yang tidak terkait dengan IT. Artinya, IT memang mengambil alih atau mengubah dunia kerja ya, yang tadinya manual ini semakin terautomisasi ya. Kita lihat ada artificial intelligence, process automation, digital transformation dan sebagainya ya. Nah, lalu untuk skillnya sebelum pandemik dibuat survei, LinkedIn melihat ada 5 skill yang emerging ya, yang dibutuhkan: kreativitas, persuasi, kolaborasi, adaptability ya, dan emotional intelligence ya, kepintaran emosional. Tapi di tahun 2020 di kuartal keempat ya, mereka lakukan, ternyata ada pertambahan ini dan ada perubahan. Ternyata emotional intelligence itu semakin dibutuhkan ya dibandingkan dengan yang kreativitas misalnya. Artinya karena sekarang pandemi, dibuat bahwa emotional intelligence itu dilihat memang semakin dibutuhkan. Bagaimana kita mengatasi tantangan di rumah ketika kita bekerja atau belajar gitu ya, harus bantuin orang tua, harus melihat keluarga gitu ya, sedangkan kita punya deadline. Ini juga akan membuat emosi kita semakin semakin demotivasi, misalnya terlalu banyak tuntutan misalnya. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal tersebut? Nah, ini dibutuhkan emotional intelligence yang tinggi. Lalu time management dan leadership tambah ya. Artinya kembali lagi bahwa kita sekarang sudah remote ya, sudah di rumah bekerja ataupun belajar. Tentunya dengan deadline-deadline itu kita pasti membutuhkan time management yang baik, leadership, memimpin diri kita sendiri. Dimana kalau di rumah itu biasanya banyak godaannya ya untuk menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda tugas. Jadi bagaimana kita bisa memanage waktu, memanage diri kita, itu sebenarnya bagian dari leadership itu juga ya. Lalu di 2020 outlook-nya kita lihat yang di sebelah kiri itu adalah growing, yang di sebelah kanan adalah declining.
kita lihat kalau kita lihat bersama di presentasi ini ya, bahwa skill-skill yang sangat aktif ya, sangat proaktif itu justru semakin dibutuhkan daripada yang pasif ya. Seperti membaca, mengingat itu sudah tidak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena semua data itu sudah ada. Kita tinggal masuk ke komputer misalnya untuk mengecek, oh tadi data produksi seperti apa, terus kemarin catatan hasil meeting apa, itu semua udah ada di komputer ya. Tapi bagaimana kita menganalisa permasalahan yang ada, bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita berpikir kritis terkait dengan hal-hal yang terjadi di dunia kerja ataupun di dunia pendidikan kita ya, emotional intelligence kita, ternyata itu yang membuat kita lebih dibutuhkan ya, skill-skill ini dibutuhkan di dunia kerja di 2022. Ini berdasarkan World Economic Forum yang survei mereka lakukan ya. Lalu karena ini ada COVID ya, pandemi, future-nya ke depannya seperti apa sih dunia kerja? Nah, yang pertama, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan jarak fisik yang dekat itu biasanya akan terdisrupsi ya, akan terganggu. Contohnya kita lihat, medical care itu mendapatkan nilai 87, artinya medical care ini kayak dokter, nurse gitu ya. Mereka kan membutuhkan untuk memeriksa pasien ya. Jadi interaksinya itu dibutuhkan cukup dekat. Nah, ini akan terdampak ya. Sekitar 25% mereka akan harus berpikir ulang bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Karena apa? Karena IT tadi mengubah. Kita lihat ada yang namanya halo dokter ya, halodoc gitu ya. Jadi orang sekarang sudah ketemu dokter tuh nggak perlu lagi ke rumah sakit atau ke klinik. Melalui aplikasi itu sudah bisa tanya-tanya, sudah bisa video call, dan langsung diberikan juga pengobatan ya yang cocok untuk kita yang sedang sakit. Jadi ini akan mengubah IT tersebut akan mengubah pekerjaan-pekerjaan dengan tipe yang membutuhkan interaksi jarak yang sangat dekat, gitu ya. Lalu yang kedua, remote work dan virtual meetings akan tetap ada, namun intensitasnya mungkin tidak setinggi pada saat pandemik ya. Kalau kita lihat dari sini 20-25% ya para pekerja di negara-negara maju akan work from home, akan terus work from home antara 3 sampai 5 hari seminggu ya. Kenapa? Karena mereka perusahaan-perusahaan itu semakin mempunyai planning untuk menerapkan flexible workspaces ya, karena mendapatkan experience atau feedback yang positif selama masa pandemik ini dari para pekerja mereka. Dan survei yang dilakukan oleh McKinsey kepada 278 eksekutif di perusahaan ya, mereka justru mengatakan sekiranya mereka balik lagi bekerja, office space-nya itu akan berkurang sekitar 30%. Jadi kalau mereka butuh menyewa ruangan di gedung-gedung bertingkat, mereka akan mengurangi penggunaannya itu sampai 30% ya. Nah, e-commerce setelah pandemi diperkirakan akan meningkat di dunia luar itu sampai 4,7 kali lipat ya kalau di Spanyol ya revenue-nya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Di 2019 kita lihat masih tetap dikuasai oleh 5 e-commerce ini, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli ya. Dan forecast-nya sendiri di tahun 2023 revenue-nya itu akan meningkat hingga 20,3%. Artinya sekitar 22 miliar USD ya yang akan tergenerate dalam bisnis e-commerce di tahun 2023. Artinya ada peningkatan sekitar 20%-an ya. Nah, jadi kita lihat berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey juga 30% online consumption itu akan meningkat sekitar 30%, artinya dalam bisnis retail akan ada peningkatan 20 miliar ya. Artinya akan ada sekitar 1,6 miliar parcel ya paket yang akan dikirimkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce tersebut ya. Jadi akan semakin sering kita mendengarkan paket ya kalau di sore hari atau di pagi hari.
Lalu, walaupun ada perubahan di dunia kerja, di mana yang manual-manual semakin tersingkirkan ya, tapi job creation, penambahan pekerjaan ya, itu ternyata akan menambah sekitar 26 juta kerja, jenis pekerjaan yang banyak berada di bisnis-bisnis UMKM ya, sekitar 26 juta kerja. Artinya kita lihat mungkin tadi yang punya keluarga atau paman atau siapapun gitu ya, yang tadinya dia buka lapaknya itu di Blok M ya atau di mana gitu ya, mereka akan beralih ke yang namanya e-commerce tersebut ya, mau nggak mau. Lalu yang ketiga perubahannya, COVID-19 akan semakin cepat mempercepat ya adopsi terkait dengan automisasi dan artificial intelligence ya. Nah, survei yang kita lihat sekitar 800 senior eksekutif yang dilakukan, sekitar 2/3 mereka akan melakukan investasi ya, sepertinya akan melakukan investasi di perusahaan mereka terkait dengan automisasi dan artificial intelligence ya. Kalau kita lihat sudah banyak tuh kalau di luar negeri kayak di China ya, warehouse mereka sudah pakai robot. Kalau di US sana, di Singapura kayaknya ada satu ya, Amazon Go namanya. Kita tinggal masuk ke supermarketnya, nggak ada kasir, nggak ada SPG-nya atau siapapun. Jadi kita tinggal ngambil aja, naruh apapun dia udah ke-detect gitu ya. Begitu kita keluar, dia sudah tahu berapa barang yang kita ambil dan tinggal dipotong saja nanti dari saldo kita seperti itu. Itu sampai sudah sejauh itu efek dari automisasi dan artificial intelligence tersebut. Oke, kita lihat di tahun 2030 berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey, kita lihat yang di bawah itu, yang hitam itu decrease dan yang biru itu increase ya. Kita lihat health aids itu semakin banyak karena belajar dari pandemi ini, ternyata kita masih kekurangan yang namanya para pekerja di bidang kesehatan ya. Dan office support ya seperti admin dan sebagainya itu ternyata semakin sedikit ya, semakin bisa digantikan oleh artificial intelligence ataupun IT ya yang menangani ya. Contohnya kita di Chandra Asri ketika kita mau melakukan apply cuti atau sakit atau apapun, kita tidak perlu lagi bawa surat-surat itu ke HR ya. Kita sudah bisa upload ke sistem dan melalui sistem sudah approval-nya ya. Jadi tidak perlu lagi datang ke ruangan HR misalnya. Lalu yang keempat perubahannya, sekitar 25% para pekerja akan sepertinya akan switch karirnya ya, atau switch cara mereka bekerja setelah lebih banyak dari sebelum pandemi. Kita lihat seperti ini yang incremental change-nya setelah COVID itu, kita lihat ada sekitar 2,2% ya kalau di United States. Kalau di China itu ada penambahan sekitar 0,8% ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh statista.com ya di tahun 2020, dari sekitar 32% responden yang mereka survei mengatakan bahwa mereka semakin berkurang nih pekerjaannya ya, 32% yang berkurang pekerjaannya. Kalau pekerjaannya berkurang berarti ada ini dong, ada tendensi atau ada suatu tanda-tanda ini apakah akan berubah pekerjaannya, semakin diperkecil manpower-nya atau ya layoff-nya itu akan semakin terjadi gitu ya. Nah, dari sekitar 100% ada 17% yang sudah dikatakan lost job. Mereka sudah kehilangan pekerjaan dan yang dirumahkan tanpa gaji itu sekitar 24,4%. Ini artinya karena impact pandemi ini di Indonesia, orang akan semakin harus mengubah karirnya ya. Contohnya aja tadi yang kerja di restoran itu sudah banyak terdampak. Apakah mereka harus menutup restorannya atau bagaimana nih ke depannya ya? Karena orang sudah semakin berkurang ini untuk makan di restoran-restoran misalnya. Nah, jobs outlook di Indonesia, walaupun tadi ada pengurangan ya, karena otomisasi ataupun berdasarkan artificial intelligence tadi ya, sekitar 23 juta pekerjaan akan hilang, tapi di saat yang bersamaan akan timbul sekitar 27 sampai 46 juta pekerjaan baru ya, di mana pekerjaan ini akan banyak berada di healthcare, di dunia healthcare ya,
konstruksi dan manufacturing dan retail, ya. Artinya sekitar 10 juta jenis pekerjaan ini akan pekerjaan baru ya terkait dengan otomisasi tersebut. Nah, jadi dengan demikian maka para perusahaan akan bekerja sama dengan institusi pendidikan, institusi non-profit ataupun asosiasi industri sejenis gitu ya, untuk mempersiapkan calon pekerja mereka yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka nantinya ya, yang harus bisa menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat tersebut terkait dengan bagaimana dunia IT ya mengubah cara mereka bekerja. Nah, dari perubahan dunia kerja tadi, ternyata ke depannya ya di 2030 para pekerja yang memiliki tingkat pendidikan sarjana ya, college itu, dan yang advance katakanlah master ya, mereka dari 52 sampai 66% akan justru lebih dibutuhkan dari yang hanya tamatan SD, SMP ataupun SMA ya. Jadi semakin tinggi nanti pendidikan yang Anda dapat ke depannya itu justru semakin dibutuhkan ya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir karena waktunya juga semakin sedikit ya. Ini beberapa pesan atau tips dari kami ya, bagaimana teman-teman para mahasiswa yang akan nanti mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja ya. Yang pertama, temukan unique point Anda itu apa ya. Unique point Anda akan berbeda dengan unique point yang unik dari Anda ya, akan berbeda dengan yang unik dari teman Anda ya. Dan lihat apakah unique point Anda itu bisa atau memang sesuatu yang dicari oleh dunia kerja ya. Contohnya Anda suka nulis-nulis ya. Ketika Anda suka menulis kan itu sangat erat kaitannya dengan content creator ya. Jadi dari situ mungkin kita lihat bahwa content creator itu semakin banyak dicari di sosial media. Bagaimana bisa membuat iklan yang baik, bagaimana bisa membuat suatu story yang bisa mengcapture ya attention consumer gitu ya. Nah, ketika Anda merasa bisa di sini ya dan memang itu dicari ya, ini harus Anda pastikan Anda bisa menguasainya gitu ya. Nah, learning ability juga Anda harus miliki, artinya skill-skill yang tadi kita butuhkan, yang analytical thinking, problem solving gitu ya, critical thinking gitu, itu harus Anda bisa pahami atau kuasai ya. Yang sudah lama yang Anda sudah pelajari ternyata tidak dibutuhkan, itu tinggalkan saja ya, karena kita menghadapi dunia yang semakin cepat berkembangnya ya. Dan 21st century skill artinya kebutuhan skill-skill yang dibutuhkan di abad ke-21 seperti dari communication, problem solving, critical thinking, ini mulai harus Anda pikirkan apakah Anda memang kurang di skill-skill seperti ini atau cenderung sudah menguasai, makanya bisa mungkin lompat ke yang lainnya. Misalnya Anda sudah oke di komunikasi, tapi kalau problem solving sepertinya kurang. Nah, Anda harus segera belajar bagaimana bisa menguasai hal tersebut ya. Lalu berikutnya, mengisi waktu luang, Anda bisa menggunakan part-time job ya. Part-time job itu artinya Anda akan mendapatkan sense ya, Anda akan mendapatkan pengalaman bagaimana bekerja dengan orang lain yang beda karakter dengan Anda, bagaimana Anda dituntut oleh atasan Anda yang demanding gitu ya. Jadi ketika ada tawaran part-time job, Anda lakukan, Anda ambil ya. Jadi ini bisa membantu Anda setidaknya sedikit banyak memberikan gambaran kepada Anda dunia kerja itu seperti apa ya. Jadi daripada di rumah saja nggak ngapa-ngapain, ketika ada part-time job, ambil ya, lakukan. Lalu Anda juga harus invest di diri Anda. Artinya rekan-rekan harus meluangkan waktu untuk mempelajari hal-hal baru tersebut. Ya, sekarang ini banyak online class yang gratis ya, seminar-seminar yang gratis. Apapun itu, ketika itu cocok untuk skill-skill yang tadi kita katakan di awal, skill-skill yang memang dibutuhkan di tahun ini, di abad ini ya, Anda harus luangkan waktu untuk mengikuti seminar-seminar tersebut ya, untuk menginvestasikan skill ini di dalam diri Anda.
Lalu yang terakhir adalah make connection, not comparison. Artinya begini, ketika nanti Anda sudah bekerja, mungkin teman Anda sebelum bekerja sebelum tamat sudah dapat pekerjaan, tawaran pekerjaan. Sedangkan Anda mungkin butuh waktu 6 bulan ya, semakin lama ini. Karena yang tahun lalu tamat aja ya karena COVID mungkin sampai sekarang belum dapat pekerjaan ya. Dengan adanya semua hal ini Anda akan cenderung membanding-bandingkan diri Anda dengan teman Anda atau dengan senior Anda ya. Jangan sampai terjebak di hal-hal ini ya. Sebaiknya justru yang harus Anda lakukan adalah kembangkan networking Anda, kembangkan channel Anda ya. Anda bisa mulai tampilkan diri Anda di akun-akun profesional seperti LinkedIn ya, ataupun sosial media di mana Anda bisa memposting sesuatu yang memang cukup meaningful gitu ya. Jadi jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain karena itu akan membuat Anda down ya. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, itu punya ceritanya sendiri gitu ya. Yang penting Anda kembangkan networking. Kenapa? Mungkin Anda bisa kembangkan networking dari dosen Anda ya, karir center Anda di kampus atau senior Anda yang sudah punya posisi di sebuah perusahaan ya. Kenapa? Karena ketika ada informasi perusahaan mereka butuh tenaga baru ya, dia akan melihat nih, junior saya ada nih yang kemarin saya bagus nih bekerja sama dengan dia di suatu project di kampus misalnya. Nah, dia kan bisa memberikan rekomendasi ini ke kami, ke para rekruter. Jadi rekruter akan justru lebih mempertimbangkan yang direkomendasikan daripada yang sama sekali kita nggak tahu nih seluk-beluknya seperti apa ya. Jadi kembangkan networking Anda dan mulai tampilkan diri Anda di sosial networking yang di mana Anda bisa publish hal-hal yang berguna. Nah, ini beberapa tips yang dari kami sebagai recruiter dan menjadi penutup untuk presentasi hari ini ya. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa diatur waktunya ya. Saya serahkan ke Pak Ari. Terima kasih atas waktunya ya. Selamat siang. Oke, terima kasih Tessa atas pemaparannya. Saya harapkan apa yang dipaparkan oleh Pak Tessa akan menjadi hal yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam ya, sebelum sampai jam 12. Kira-kira sudah ada pertanyaan kah? Kalau ada yang bertanya bisa raise hand. Jadi ada pilihan raise hand, nanti kita bisa unmute atau untuk langsung bertanya. Atau sudah ada di kolom chat? Kah? Sudah Pak, ini. Sudah ada ya? Benar. Oh iya, sudah ada nih. Baik, dari teman-teman. Ahmad Habib ya? Ahmad Habib ya? Ini ada di kolom chat juga, ada yang langsung ke hostnya, langsung yang ke publik. Boleh. Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti kita dahulukan yang sudah masuk ini ada beberapa. Nanti untuk selanjutnya diskusinya kalau yang perlu nanti kita unmute seperti itu ya. Yang pertama kami sudah nerima ini dituliskan. Yang pertama dari Mbak Fatimah Fauzul Rosida. Ada dua hal yang ingin ditanyakan. Pertanyaan pertama untuk Pak Helmi. Pak Helmi nanti mohon bantuannya untuk menjawab. Yang pertama adalah pertanyaan untuk Pak Helmi. Apa saja yang menjadi pertimbangan PT Chandra Asri untuk memilih daerah tempat pengembangan pabrik baru, Pak? Misalkan apakah suatu saat bisa ekspansi ke Jawa Timur atau ke Kediri misalnya. Itu dulu Pak, nanti pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan. Silakan. Langsung Pak Saur. Langsung Pak. Silakan. Oke. Pak Helmi. Ya, terima kasih. Siapa yang tanya tadi Pak Saur? Fauziah. Fatimah Fauzul. Jadi Mbak Fatimah, jadi begini. Jadi kalau bangun pabrik itu kan yang pertama ada raw material oriented. Nah, ada juga market oriented. Nah, kemudian ada juga infrastructure consideration. Nah, kenapa Chandra Asri di Cilegon? Karena kita adalah artinya kalau di Cilegon itu kan di Pulau Jawa. Jadi kita adalah market oriented.
Nah, sebagaimana kita ketahui, Pulau Jawa itu kan paling tidak penduduknya 60% dari penduduk Indonesia. Ya, jadi market oriented. Walaupun bahan bakunya tidak ada di Cilegon, tetapi infrastruktur prasarana itu ada di Pulau Jawa. Karena pada dasarnya produk-produk plastik itu consumable. Jadi setiap orang butuh. Jadi kalau di tempat yang marketnya sedikit, penduduknya sedikit, ya dia konsumnya tidak banyak. Nah, begitu. Di samping itu, di daerah Cilegon itu memang sudah zona industrial petrochemical zone sama steel zone. Nah, jadi ada Krakatau Steel, ada industri petrokimia, macam-macam. Ada Chandra Asri, ada Nippon Shokubai, ada Sahimas, ada GT Petro, ada Lotte. Nah, itu memang pabrik-pabrik turunannya petrokimia semua. Makanya kita bisa kirim pakai pipa. Produk kita sebagai bahan baku mereka. Jadi mereka nggak perlu ongkos angkut itu. Nah, kalau dia ngimport mungkin dari Singapura $100 per ton. Nah, kalau kita nggak. Nah, kalau ngimport butuh tangki, bangun dulu tangki. Nah, kalau ini dia nggak perlu bangun tangki, lu butuh berapa tinggal buka keran. Nah, jadi bagi mereka, downstreamnya kita itu minimize investment cost, minimize operating cost daripada ngimport. Begitu Pak Saur, Pak Ari, jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Helmi. Mudah-mudahan memberikan gambaran ya, memberikan pencerahan terhadap Mbak Fatimah. Yang kedua tadi sih yang ditanya ini kepada saya ini izin bertanya, dan mungkin siapa tahu juga ada pertanyaan ini bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Jika saat ini kunjungan ke pabrik atau kegiatan offline-nya terbatas, apakah nanti akan ada kegiatan khusus seperti Zoom conference jika lolos menjadi salah satu yang beruntung sebagai penerima beasiswa gitu ya? Ini pertanyaannya. Jadi ini mungkin HR ini HR. Ya, iya Pak. Jadi kalau kunjungan pabrik memang saat ini tidak dilaksanakan gitu ya, dan tidak dilaksanakan. Nah, untuk penerima beasiswa ini tadi mungkin kalau pertanyaannya untuk praktek kerja lapangan atau yang lainnya, saat ini sedang di hold. Nah, untuk kedepannya kalau memang keadaannya masih seperti ini mungkin sedang dijajaki atau sedang didiskusikan itu bagaimana pelaksanaannya secara online. Tentu dalam hal ini akan didiskusikan terutama dengan program studinya sendiri, apakah dengan silabus dalam tanda kutip atau hal untuk PKL online itu memenuhi persyaratan PKL-nya enggak dari segi kampusnya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau memang itu sudah ketemu dalam pelaksanaannya, tentu kita harus mendiskusikan dengan calon mentornya untuk mempersiapkan bahan, karena keterbatasan ini dilaksanakan kan secara webinar, secara offline gitu ya. Jadi memang kan persyaratan kita dulu yang standar, misalnya pelaksanaan PKL itu dilaksanakan selama 1 bulan. Nah, kalau online kan nggak mungkin dilaksanakan secara 1 bulan gitu ya. Tentu akan terbatas dari segi waktu, karena ini kan keterbatasan dari segi fasilitas seperti jaringan, seperti komputer, seperti hal-hal lainnya lah yang membuat itu seperti itu. Jadi memang hal seperti itu nanti yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan tujuan supaya aktivitasnya itu sesuai dengan tujuan dari misalnya kalau tadi PKL gitu ya, kalau dari PKL. Tapi kalau kunjungan pabrik yang tanpa PKL juga saat ini sih masih tetap dilaksanakan secara offline juga belum ada sih gitu. Itu Mbak Fatimah jawabannya. Baik, yang kedua selanjutnya ini juga sudah ada dari Mas Ahmad Habib Ramadana. Oke, Mas Habib Ramadana, ini ditanyakan beasiswa ini ikatan dinas selama 2 tahun setelah lulus untuk bekerja di Chandra Asri. Nah, untuk sebagai informasi kepada teman-teman, untuk dari tahun kemarin karena dalam situasi pandemik juga dan situasi perkembangan prosesnya di Chandra Asri sendiri, bahwa untuk
kemarin dan tahun kemarin dan angkatan tahun kemarin dan tahun ini tidak diadakan ikatan dinasnya, tidak diadakan ikatan dinas untuk penerima beasiswa kali ini gitu. Namun tadi sebagai tujuan awal kita juga mengharapkan bahwa penerima beasiswa ini karena sudah terpilih sebagai talent pool, nanti data-datanya nanti akan kita diskusikan lagi siapa seandainya dalam keadaan misalnya urgent atau kebutuhan tentang tenaga kerja yang sangat mendesak di Chandra Asri, data-data Anda, data penerima Anda itu akan menjadi sebagai talent pool di kita untuk bisa kita diskusikan lagi sama-sama dan untuk kita ikuti proses penerimaan karyawan seperti yang biasa. Seperti itu Mas Ahmad Habib. Mudah-mudahan ininya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Yadi sebenarnya Pak Yadi karena ini untuk jurusan diperuntukkan 4 jurusan saja, teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika dan teknik elektro. Nah, jadi memang kita masih mengikuti format sebelumnya Pak. Untuk beasiswa ini kita masih dalam 4 jurusan yang kita pakai dari awal seperti itu sih Pak Yadi. Dari Mbak Sekar Arum, nomor ini benar ya? Jadi saya dari teknik fisika dari ITS 2018 ini bertanya Pak, kuota penerimaan beasiswa ITS ini berapa gitu ya? Nah untuk tahun ini maksimum 5 Mbak, maksimum 5 yang akan menerima dari hasil seleksi semuanya sampai background checking termasuk seleksi itu tadi beasiswa kali ini kita berikan untuk maksimum 5. Tentu hasilnya adalah berdasarkan hasil tes ya gitu. Jadi kalau hanya 4 yang lulus ya 4 gitu sih. Seperti itu. Lanjut ini agak banyak dari Natsya Basyuni terkait persyaratan beasiswa untuk boleh diikuti mahasiswa D4 terapan. Kita tetap masih seperti yang kemarin Pak, itu kita masukkan sama supaya sama perlakuannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kita masukkan adalah yang sarjana S1 yang dari awal seperti itu ya. Nanti mungkin bisa Pak Ari bisa nambahkan itu yang di kolom chat yang sudah saya terima, kemudian di kolom QA ada juga nih, ada juga yang pertama mungkin tadi sudah dijawab ini ya, tapi Mas Bima Darda menanyakan dia dari jurusan teknik fisika, izin ada ketentuan jurusan tertentu yang dapat ikut serta dalam program beasiswa ini. Tadi sudah sama hal yang sama juga ditanyakan sama Pak Yadi. Sebenarnya kita mengikuti format dari awal program ini kita untuk jurusan 4 jurusan itu tadi, jurusan teknik yang kita masukkan ke dalam seleksi. Nah ini yang menarik juga ada pertanyaan dari Mas Taris Farizan ya. Mas Taris Farizan, apakah program beasiswa ini bisa mendaftar untuk program beasiswa ini jika sudah ikut di dalam program Kampus Merdeka nih, seperti itu. Dimana untuk semester depan akan mengikuti dalam tanda kutip magang di perusahaan yang penerima Kampus Merdeka seperti itu. Saya kira bisa mendaftarkan aja. Bisa juga ikut didaftarkan, nanti kita coba kita diskusikan. Atau Pak Ari ada yang mau ditambahkan Pak dalam hal ini? Silakan Pak. Enggak Pak Saur, mungkin itu sudah clear kali ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai saat ini ada ya untuk saat ini sementara semua masih S1 ya. Ya. Programnya untuk S1-nya. Dari Mas Anis Rosdiana. Tadi mungkin sudah dijawab ya. Sudah dijawab. Ada 5 menit lagi mungkin waktunya kita berikan kepada teman-teman yang mau bertanya lagi. Silakan.
Baik Bapak Ibu, juga di kolom chat juga kami sudah kopikan link untuk pendaftarannya, bisa diklik di situ juga. Dan surveinya sudah ya Pak Saur ya, untuk mereka mengisi survei. Ini ada satu lagi tambahan dari di kolom QA dari Mas Bima Ardarda menambahkan. Izin bertanya lagi, jika sekarang terlibat program beasiswa lain namun akan berakhir katanya dan tidak melanjutkan, apakah boleh mengikuti proses ini? Ya kalau memang sudah berakhir dan sudah pasti, nanti silakan aja. Kita tetap nanti akan berkonsultasi kok dengan ITS-nya itu. Nanti kita akan minta surat juga dari bahwa penerima beasiswa ini memang sudah bebas dari beasiswa gitu. Jadi silakan aja mendaftar. Ya, seperti itu sih. Kalau memang nanti sudah selesai berakhir kan tentu akan ya, silakan daftar aja, karena untuk implementasinya kita tetap nanti menerima surat keterangan nih dari kampusnya bahwa memang mahasiswa yang ini sudah bebas dari scholarship yang lain, seperti itu ya. Di kolom chat juga masih ada tambahan Mas Fahri aja. Untuk bagian tidak menerima beasiswa lain, apakah pendaftar harus melampirkan dokumen tertentu, Pak? Ya, sementara sih enggak ya, sementara sih tidak, cuman kita tidak ada juga, enggak ada formulirnya, hanya biasanya sih kita callback, kita diskusikan lagi dengan beasiswanya sendiri sih, dengan bagian beasiswanya. Biasanya dengan Pak Yadi kita diskusi hal-halnya seperti itu. Jadi memang nggak ada form khusus yang menyatakan bahwa saya tidak menerima beasiswa sih, seperti itu. Cuman iya, Pi. Nih itu ada orang mau benerin internet. Iya, oke. Iya, oke. Depan rumah. Iya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kalau ada pun nextnya masih bisa bertanya ke kami, bisa melalui Bu Ovi atau Pak Saur, atau ke Pak Suyadi dari pihak ITS-nya terkait program scholarship ini. Mungkin bisa kita tutup saja, Pak Saur? Boleh Pak, itu tadi mohon teman-teman yang lain minta waktunya sebentar lagi, mungkin 1-2 menit, karena kita ingin meningkatkan bagaimana proses sosialisasi ini ke depannya. Di kolom chat kami sudah kopikan form Google Form, mohon diisi, mohon bantuannya adik-adik ya, teman-temannya, untuk mengisi supaya ke depannya kita bisa melaksanakan program ini dengan baik lagi. Ada satu pertanyaan lagi Pak, ini tambahan dari Pak Ahmad Habib lagi. Ini mungkin yang terakhir. Untuk bertanya, untuk secara 90 SKS yang saya tempuh 92 baru masuk dari Siakat 86, apakah perlu melampirkan berkas pendukung gitu ya? Biasanya sih dari kemester kemarin sih ada dari fakultasnya sih ada surat keterangan gitu sih Pak, bahwa dia sudah melakukan seperti ini, cuman nilainya nanti kan kita akan cek lagi kok. Biasanya dicek lagi memang udah benar gitu. Biasanya untuk ada beberapa nilai yang belum masuk seperti itu sih ada surat keterangan dari kampusnya. Dari kampusnya nanti akan kita mintakan juga. Itu Mas Ahmad, jadi bisa dimasukkan aja gitu ya itunya, karena ini kan dalam proses kan, baru kemarin misalnya baru selesai ujian atau segala macamnya gitu ya. Itu sih.
Mas Ahmad mudah-mudahan menjawab. Silakan Pak Ari. Oke, mungkin atau dari pihak ITS dulu, silakan kalau ada yang mau memberikan sepatah dua kata untuk sebagai penutup, Pak Saur. Halo, Halo Pak. dari siapa? Pak Wawan atau Pak Pak Wawannya Aris? tadi mohon izin sudah live dari ini. Udah list Mungkin ya? Pak Atau Pak Aris? Pak Haris mungkin dari Pak ada yang Aris? mau disampaikan Pak? Masih di mute ya kayaknya ya, Pak Aris. Masih di mute. Halo, mohon maaf. Halo, Siap silakan. Pak, silakan Pak Haris. Mohon maaf ya, saya lagi di luar ruangan. Oke. Mohon maaf, Pak. Halo, Pak, Iya, penutupan ya? benar Pak, iya, Pak Haris, mohon silakan. maaf aja dari Oke. karena kita sudah selesai. Baik. Yang saya hormati tim dari PT Chandra Asri, ya Pak Saur, Pak Arianto, Pak Helmi, Pak Niko, dan Pak Desa. Dan mungkin beberapa pejabat di ITS yang ikut, dan rekan-rekan tim beasiswa di Kemawar dan adik-adik mahasiswa semua. Kami sampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, dan semoga dapat menjadi bekal bagi adik-adik untuk mendukung keberlangsungan studi. Jadi semoga beasiswa diperoleh nantinya dapat mendukung keberlangsungan studinya, apalagi di masa pandemi ini yang berjalan hampir 2 tahun, yang kita juga belum tahu kapan berakhirnya. Dan juga semoga dengan kami berharap bahwa kerjasama pemberian beasiswa ini yang sudah terjadi cukup lama, gitu, kalau nggak salah sudah 4 tahun lebih, ini dapat berjalan lancar terus dan semakin meningkat setiap tahunnya, dan dapat memberikan motivasi serta semangat belajar kepada adik mahasiswa ITS sebagai generasi penerus bangsa untuk meraih cita-citanya. Nah, mungkin sebagai penutup, saya aturkan mohon maaf bila ada khilaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Oke, terima kasih Pak Aris atas penutupannya. Dari kami, dari PT Chandra Asri, saya mewakili pihak manajemen dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Mohon maaf juga jika banyak kekurangan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan hal ini. Kami mohon maaf, dan kita juga mencoba untuk melakukan yang terbaik. Semoga apa yang kita sudah paparkan, untuk kita sharing, itu bermanfaat bagi kita semua, dan kerjasama ini juga terus berlanjut, memberikan dampak positif, baik bagi kita sendiri, baik bagi Chandra Asri, bagi ITS, mahasiswa, maupun bagi Indonesia secara keseluruhan. Mungkin itu saja. Terima kasih dari pihak ITS dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir sampai dengan saat ini untuk perhatikan sesi sosialisasi dan pemaparan materi-materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Rianto, Semuanya. Pak Saur, Terima Pak kasih, Helmi, dan Pak Tesa. Ya Pak, Jadi, Terima kasih, Pak. terima kasih. Mohon maaf, live dulu, ya Pak. Oke, monggo Pak. Pak, Oke, Pak. monggo Izin silakan. semuanya.